Bu Yunita ya. Oke. Baik, waktu 7 menit untuk Bu Yunita menyampaikan paparannya. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi, Bapak, Ibu sekalian. Selamat pagi kepada Bapak Gunawan sebagai host sekaligus moderator. Selamat pagi kepada Ibu Thaibah Handayani sebagai mentor saya. Dan selamat pagi kepada Ibu Siti Nurmauna sebagai penguji saya pada hari ini. Perkenalkan, saya Yunita Nur Ayu Arianti, peserta Latsar Angkatan 19 tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Informatika Tanpa Komputer atau Applied Learning untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas 7 di MTS Negeri 4 Boyolali. Berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan diskusi saya di MTS Negeri 4 Boyolali, saya menemukan beberapa kondisi yang perlu diperhatikan terkait keaktifan siswa belum optimal karena keterbatasan sarana dan metode pembelajaran interaktif. Selain itu, website dan portofolio digital madrasah juga masih belum optimal, dan literasi digital serta pemahaman etika berinternet siswa perlu ditingkatkan. Berdasarkan hal ini, saya merumuskan beberapa isu utama yang saling terkait di MTS Negeri 4 Boyolali. Yang pertama, guru masih kesulitan membuat media pembelajaran digital yang interaktif karena keterbatasan pelatihan dan perangkat. Kemudian yang berkaitan dengan literasi digital, Smart ASN. Yang kedua, tentang website madrasah yang masih terbatas konten dan update-nya lambat, padahal idealnya menjadi pusat informasi publik yang akurat dan transparan. Dan yang ketiga, dokumentasi proses dan hasil belajar masih dilakukan secara manual dan data tersebar, sehingga efisiensi kerja berbasis teknologi belum optimal. Yang keempat, pembelajaran tanpa komputer masih dominan teori, sehingga keterampilan komputasional siswa rendah, sehingga menuntut guru harus bersikap adaptif dan inovatif. Yang kelima, siswa belum sepenuhnya memahami literasi digital dan etika berinternet, yang menjadi bagian penting dari etika dan keamanan bagi digital bagi semua ASN. Kemudian, setelah merumuskan isu utama, langkah berikutnya yang saya lakukan adalah menggunakan eh, metode APKL, yaitu meninjau setiap isu berdasarkan aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Hasil analisisnya menunjukkan tiga isu yang paling penting untuk ditangani. Yang pertama, pembelajaran informatika tanpa komputer yang memperoleh skor tertinggi. Yang kedua, pengelolaan website madrasah yang masih belum optimal. Dan yang ketiga, dokumentasi proses atau portofolio digital masih perlu diperbaiki. Setelah menganalisis menggunakan APKL sendiri, selanjutnya menggunakan analisis USG untuk menilai isu prioritas berdasarkan kriteria urgensi, seriousness, dan growth, di mana bahwa isu belum optimalnya pembelajaran informatika tanpa komputer memiliki skor tertinggi dan saya tetapkan sebagai isu utama yang menjadi fokus rancangan aktualisasi. Setelah menetapkan isu utama, langkah berikutnya adalah menelusuri akar penyebabnya secara sistematis. Untuk itu, saya menggunakan diagram fishbone dan mengelompokkan penyebabnya menjadi 4 kategori. Yang pertama, faktor man atau manusia, di mana guru masih memerlukan pengalaman atau pelatihan khusus. Kemudian yang kedua, faktor metode, di mana pembelajaran di sini masih konvensional Bapak atau Ibu. Kemudian yang ketiga, faktor sarana atau material, di mana bahan ajar atau media pendukung pembelajaran tanpa komputer masih terbatas. Dan yang keempat, faktor lingkungan, itu karena persepsi di sini informatika itu identik dengan penggunaan komputer, begitu. Kemudian setelah mengetahui akar penyebab rendahnya keaktifan siswa, saya merancang kegiatan dan strategi pengimplementasinya secara sistematif, di mana kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Di mana tahapan pertama adalah perencanaan. Guru mengidentifikasi kebutuhan, menyusun daftar modul ajar, dan media pembelajaran, serta berkonsultasi dengan mentor. Ini menerapkan nilai akuntabel, kompeten, dan loyal. Di tahap yang kedua, itu ada pelatihan mandiri dan review modul atau LKPD, di mana guru melakukan uji coba skala kecil. Waktunya 2 menit lagi. Baik, Bapak. Mendiskusikan hasilnya bersama rekan sejawat dan menyempurnakan instrumen. Kemudian yang ketiga, itu ada penyempurnaan atau pembuatan media menyangkut finalisasi modul LKPD dan media fisik.
Dan yang keempat, implementasi di kelas dengan melakukan observasi awal, pelaksanaan penggunaan pembelajaran Unplugged tanpa komputer, dan dokumentasi. Kemudian yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi dilakukan melalui analisis data, refleksi, serta revisi modul dan media. Secara keseluruhan, seluruh tahapan ini direncanakan berlangsung sekitar 5 sampai 6 minggu, dengan setiap tahapan membutuhkan sekitar 1 minggu pengerjaan, sehingga kegiatan aktualisasi dapat berjalan sistematis. Kemudian setelah merancang tahapan kegiatan tersebut, saya memperkirakan ada beberapa tantangan yang mungkin muncul. Salah satunya adalah kesulitan dalam menentukan indikator siswa, keterbatasan pengalaman dalam menerapkan metode Satu unplugged menit learning, lagi. serta adanya siswa pasif. Dan untuk antisipasinya, ada beberapa langkah seperti konsultasi dengan mentor, rancangannya secara bertahap, dan pelatihan mandiri. Sekian pemaparan dari saya. Mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yunita. Selanjutnya waktu 3 menit untuk mentor menyampaikan penguatan. Silakan Pak Muhammad untuk menyampaikan penguatan untuk RA atas nama Ibu Yunita. Tiga Pak, menit dari sekarang mohon dimulai. maaf, Monggo. mentor saya Ibu Thayyibah Handayani, Bapak. Oh maaf. Ya silakan Ibu Thayyibah. Maaf, mohon maaf. Silakan 3 menit dari sekarang. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, kami dari mentornya atas nama Mbak Yunita. Di sini kami memberikan bimbingan terhadap Mbak Yunita dengan judul optimalisasi pembelajaran komputer di madrasah kami. Memang di madrasah kami terkendala dalam komputer karena memang lokasi madrasah kami berada di tengah pedesaan, jadi untuk sarana maupun prasarana memang sangat berkurang di sini. Satu siswa itu satu madrasah itu hanya mempunyai 75 komputer, padahal di madrasah kami terdapat siswa 623. Jadi untuk melaksanakan belajar informatika khususnya itu masih sangat terkendala. Maka pengambilan isu ini sangat besar pengaruhnya terhadap madrasah kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak, untuk menguatkan daripada isu yang disampaikan oleh Mbak Yunita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Thayyibah yang telah memberikan penguatan atas rancangan aktualisasi atas nama Ibu Yunita. Waktu 10 menit selanjutnya untuk Ibu Siti Nurmaunah memberikan beberapa pertanyaan sekaligus mungkin masukan. Monggo Ibu. Di mute Ibu. Terima kasih Pak Gunawan. Sampaikan apresiasi kepada Saudara Yunita Nur Ayu dan juga terima kasih Bu Thayyibah yang telah memberikan penguatan sekaligus juga bimbingan kepada CPNS Yunita Nur Ayu. Menarik yang tadi disampaikan oleh Saudari Yunita terhadap rancangan aktualisasinya. Ini kami berikan apresiasi, sampaikan apresiasi sudah sampai di tahapan ini. Izin untuk saya memberikan beberapa catatan. Yeah. Tentang gagasan ini, gagasan isu yang diangkat belum optimalnya pembelajaran informatika tanpa komputer. Nah, ini tapi saya sempat mikir, TIK tanpa komputer itu seperti apa ya?
Ya, mohon dijelaskan gambaran singkat. TIK tanpa komputer itu terus peserta didik disuruh ngapain dan lain sebagainya itu. Baik, Bu Siti, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Memang secara garis besar banyak orang yang mengira bahwa pelajaran informatika itu identik dengan penggunaan komputer. Padahal sekarang dalam kurikulum atau materi itu sebenarnya tidak hanya mengajarkan atau materinya berisi tentang praktek komputer. Memang ada perihal itu, cuman ada beberapa bab yang memang kita dituntut untuk berpikir secara komputasional, di mana tanpa penggunaan atau pemanfaatan komputer atau gawe. Nah, rencana saya di sini adalah, Mbak, masih ngawang-ngawang, Mbak. Saya belum belum ketemu ininya. Eh, di tataran praksisnya seperti apa? oh baik, di Mm-mm. misalkan ya Bu, saya berikan contoh bahwa Mm-mm, di dalam mm-mm. kelas 7 itu ada materi perihal pembelajaran bab berpikir komputasional. Nah, di sini saya menekankan bahwa metode pembelajaran informatika itu selain melakukan praktek menggunakan komputer, saya melalui aktivitas langsung seperti permainan, simulasi, dan media sederhana. Tujuannya agar siswa mampu memahami konsep dasar informatika. Karena pada dasarnya informatika sendiri itu kan tidak hanya praktek, tapi ada teorinya. Dan saya ingin mengemas teori tersebut tujuannya agar siswa memahami konsep dasarnya itu sendiri dengan cara yang menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami. Begitu, Ibu. Baik. Eh, Kemudian yang berikutnya terkait dengan tahapan kegiatan. Masuk ke tahapan kegiatan, keterkaitan substansi mata pelatihan. Ini keterkaitan substansi mata pelatihan dikaitkan dengan apa, Mbak? Eh, Mata pelatihan di sini yang saya maksud pelatihan pada agenda 2 yang berakhlak nih Bu. Itu di mana pada kegiatan pertama perencanaan pengembangan modul ajar dan media itu saya kaitkan perihal berakhlak, nilai akuntabel, kolaboratif Pada dan pada kegiatan ketiga, Mbak, coba. ketiga. Untuk penyempurnaan dan pembuatan media pembelajaran tanpa komputer itu saya kaitkan tiga nilai berakhlak. Yang pertama kompeten, akuntabel, dan kreatif. Di mana kompeten ini kita sebagai guru Yang ketiga, kreatif itu masuk di mana? Dari kreatif. berakhlak. Kreatif, Bu. Mohon maaf Iya. saya kurang paham pertanyaan. Eh ya, kan keterkaitan substansi mata pelatihan ini dengan nilai dasar ASN berakhlak. Kompeten, akuntabel, berakhlak. Kreatif itu masuk ke nilai dasar atau tidak? Oh iya Ibu, maaf. Bukan Ibu. Saya lebih ke kompeten gitu. Nah, Oke. itu ya. Jadi ini eh, agar Oh disesuaikan iya. eh, keterkaitan substansi mata pelatihan itu terhadap nilai dasar ASN berakhlak. Baik Itu Ibu. ya. Oke. Kemudian tahapan yang kedua, hmm, tahapan yang kedua terkait dengan eh, pelatihan mandiri guru dan review modul. Ini bisa dijadikan dua kegiatan yang berbeda. Ada pelatihan mandiri guru dan ada desain modul, desain dan review modul. Ya, ini agar dijadikan dua kegiatan. Berarti dari tiga itu digabung menjadi dua kegiatan saja nggak Ibu? Bukan dari kegiatan kedua, pelatihan Oke. mandiri guru dan review modul LKP atau LKPD itu dijadikan dua kegiatan, yaitu pelatihan mandiri guru itu sendiri, kemudian yang ketiga, yang nomor tiga menjadi desain dan review modul, Oke Ibu. Berarti nanti jadi 4 tahapan deh. menjadi lima kegiatan. Kegiatan di kegiatan bukan di tahapan. Oh,
Ini Iya, Ibu. pelatihan mandiri apa yang mau dilaksanakan? Pelatihan mandiri yang saya maksud di sini seperti melihat referensi melalui YouTube atau mungkin dari fasilitas dari Pintar Kemenang. Itu kan biasanya ada pelatihan-pelatihan, Bu. Itu biasa nantinya saya akan mencari ide dari situ untuk merancang modul atau LKPD yang nantinya akan saya terapkan di kelas. Hmm. Yang mengikuti siapa? Yang mengikuti saya, Ibu, sebagai guru. Yang menyelenggarakan siapa? Yang menyelenggarakan kalau misalkan dari Pintar Kemenak berarti dari pihak Pintar Kemenak. Kalau YouTube biasanya saya dari Kapan pelaksanaannya? Kalau Pintar Kemenak kan ada waktunya, kemudian juga ada jenis-jenis kegiatan pelatihannya pada bulan-bulan tertentu apa saja kan tidak mesti bisa ini, Oke, tidak mesti eh bisa ya sesuai. betul. Kalau untuk tingkat kemenak memang harus menyesuaikan jadwal dan belum tentu yang tema yang saya inginkan ada yang disebut. Alternatifnya Mm-mm. memang dari eh, perihal menonton misalkan YouTube atau Hmm. dari media lain atau dengan diskusi bersama rekan sejawat atau kelompok misalkan MGMP dari kota saya. Begitu, Ibu. Itu malah lebih ini ya, apa lebih bisa dilakukan dua-duanya untuk pelatihan mandirinya tadi bisa dengan eh, yang ada di sumber-sumber pembelajaran yang lain, baik yang di Pintar kalau pas ngepasi ada, tapi kan ini ada limitasi waktu. Kemudian yang kedua bisa dengan pelaksanaan diskusi dengan tim ini apa dengan kelompok kerja guru atau yang lain. Itu bisa Oke, dimasukkan Ibu. di tahapan kegiatan kedua. Baik, Ibu. Ya. Eh, untuk yang tadi yang ketiga yang keterkaitan substansi termasuk juga di analisis dampaknya agar disesuaikan Oke, Ibu. analisis dampak yang nilai kreatif itu. Ya, biar saya Nah, revisi dulu. baik. Untuk eh, ya daftar pustaka agar ditambahi ya ini daftar pustakanya hanya 3 ya. Baru 3, Ibu. Ya. Ya, secara keseluruhan monggo bisa dilaksanakan karena tadi yang disampaikan penguatan dari mentor, keterbatasan sarana prasarana sementara jumlah peserta didik banyak, nanti ini tentu memperkaya untuk bagaimana proses pembelajaran TIK tanpa menggunakan device tadi. Monggo selamat untuk bisa dilaksanakan. Semoga lancar dan nanti bisa membawa kebaikan untuk semuanya. Dan pada Bu Mentor, Bu Thayyibah, mohon untuk bisa tetap mendampingi, tetap memberikan bimbingan dan motivasi arahan pada Saudara Yunita. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan Pak Gunawan. Terima kasih Bu Uun yang telah memberikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan pada Ibu Yunita. Mohon dicatat untuk revisi RA dan nanti aktualisasinya. Oke, Bapak. Mari kita